Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Ya, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita saat ini, dan memulai hari kita akan awali dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh jemaat kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai renungan untuk kita semua tertulis pada 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Amang Erfat Paham yang telah membacakan firman Tuhan hari ini dari Petrus 4 ayat 10. Nah, di sini Amang, kami butuh pencerahan dari firman Tuhan ini yang akan kami sampaikan ke Amang Pendeta. Tuhan mempercayakan banyak berkat dan karunia kepada umatnya dengan harapan bisa menjadi berkat bagi dunia. Menurut Amang Pendeta, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh kita orang Kristen untuk melayani di tengah-tengah dunia ini? Terima kasih. Ya, luar biasa firman Tuhan dan pertanyaan yang disampaikan pada pagi hari ini pasti sangat menguatkan kita. Karena ini berbicara tentang pelayanan. Ini berbicara tentang respon kita atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita masih hidup hingga saat ini? Pasti punya tujuan, pasti punya sasaran, pasti ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus isi. Apa itu? Yaitu memuliakan nama Allah. Benar, muliakan nama Allah. Muliakan nama Allah sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus ini adalah melayani. Oh, Amang Pendeta, saya kan masih muda, bagaimana saya melayani? Amang Pendeta, saya kan sudah tua, bagaimana saya bisa cekatan untuk melayani? Apapun, siapapun, berapapun usia kita, apapun situasi kita, tetap punya konsep di dalam pemikiran kita untuk melayani. Meskipun kita orang yang sederhana, meskipun kita orang kecil, meskipun kita orang yang sudah tua dan senantiasa dianggap orang remeh di tengah-tengah dunia ini, pasti kalau kita masih hidup di dunia ini, Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ya, benar. Masing-masing kita pasti dibekali oleh Tuhan untuk mengisi hari-hari dan kehidupan ini untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Apa itu? Itulah yang disebut dengan talenta, itulah yang disebut dengan karunia, itulah yang disebut dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga kita bisa berkarya dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, mengharumkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka itu, tetap berpikiran di mana karunia lokal, namun karya dan juga setiap yang kita lakukan dalam tindakan itu global. Luar biasa. Hal yang kita lakukan kecil, tapi berdampak besar. Siapapun kita. Maka itu, melalui karunia-karunia, talenta-talenta kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di zaman 1 Petrus dihimbau agar mereka melayani, minimal melayani dalam memberikan tumpangan,
bagi mereka yang asing, tumpangan bagi para penginjil, tumpangan bagi para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka memperoleh tempat istirahat, memperoleh kesehatan yang layak, memperoleh makanan yang kuat, sehat, sehingga dapat melayani banyak orang. Demikian juga dengan kita. Apa talenta kita? Apa kemampuan kita? Apa yang kita bisa lakukan? Lakukanlah itu untuk memperlebar kerajaan Allah. Abang pendeta, anak saya kan ada kurang-kurangnya. Ada orang mengecilkan orang-orang tertentu yang katanya ada kurangnya. Ada yang mengecilkan, katanya ada cacatnya dan sebagainya. Lihat, ketika kita membuka dokumen-dokumen, ternyata banyak orang di dunia ini, mereka yang sempurna ataupun mereka yang cacat, mereka yang hebat maupun mereka yang kecil, semuanya berperan masing-masing. Ada peranannya, ada potensinya, pasti itu bisa dilakukan. Kalaupun kita melihat mereka yang ada berbeda dengan kita, maka kita lihat dia sebagai orang yang difabel. Banyak orang memahami mereka sebagai orang yang disabel. Ternyata sekarang banyak pemikiran yang positif melihat mereka sebagai difabel, bukan disabel lagi. Kalau disabel itu adalah disable, yaitu orang yang tidak punya kemampuan. Tapi difabel, different able, yaitu orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain, sehingga dia meskipun wujudnya seperti itu, tubuhnya seperti itu, namun dia memiliki potensi dan karunia yang berbeda dengan orang lain dan mereka berkarya. Lihat Thomas Alva Edison, dia memiliki kekurangan, namun penemuannya begitu besar dan banyak. Wah, luar biasa. Dan banyak lagi orang-orang yang hebat, yang mana terpinggirkan dan bahkan berbeda dengan orang lain. Ternyata mereka berkarya, memotivasi dan menginspirasi orang lain, sehingga bersemangat dalam hidupnya. Oleh karena itu, selidiki hati kita, lihat kemampuan kita, dan buat itu menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga dengan memahami kemampuan kita, maka kemuliaan Tuhan nyata, dan tidak lupa berbahagia selalu, sehingga orang akan melihat kemampuan dari Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.